Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'adah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kembali lagi berjumpa di channel ini. Harapan dan doa kami untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini dan juga menyaksikan video ini hingga akhir, agar senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, tahukah Anda, seorang muslim wajib meninggalkan perkara ini karena perkara ini sangat dibenci oleh Allah. Ini tentang perbuatan maksiat, yakni perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika kita analogikan tentang sebab Allah membenci orang yang maksiat, yaitu jika kita adalah seorang pemimpin, tentu kita ingin dihargai dan mengeluarkan aturan yang harus ditaati oleh bawahan kita. Jikalau ada salah satu atau beberapa karyawan yang tidak mengikuti aturan yang Anda buat, atau bahkan tidak mengindahkan aturan tersebut, tentu akan marah besar. Hingga akhirnya Anda akan mengambil keputusan untuk mengeluarkan orang-orang tersebut agar tidak lagi bekerja dengan Anda. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Mengapa? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah berarti ia tidak menghargai adanya Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakannya. Orang yang seperti itu cenderung melakukan sesuatu dengan merasa bahwa dirinya tidak ada yang mengawasi. Padahal jelas bahwa Allah lah yang selalu memperhatikan gerak-geriknya selama hidup di dunia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala terjadi ketika seorang hamba mendatangi melakukan sesuatu yang telah diharamkan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama, jika seseorang berbuat maksiat, sesuatu yang telah diharamkan baginya, Allah sangat cemburu dan marah padanya. Yang kedua, tanpa adanya muraqabah, seseorang memiliki persentase jatuh pada kemaksiatan yang lebih besar. Yang ketiga, melatih diri untuk menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun ia berada, karena hal ini akan menumbuhkan sikap muraqabah dalam jiwa kita. Yang keempat, bagaimanapun juga Allah pasti akan melihat, mendengar, dan mengetahui segala gerak-gerik kita. Meskipun kita sendiri mungkin tidak menyadari hal tersebut, namun waktu berjalan menuju ajal dan kematian kita, sementara kita masih bergelimang dengan kemaksiatan. Lantas, akankah kita membiarkan diri kita terjerumus ke dalam neraka dengan kemaksiatan yang terus-menerus kita lakukan? Ataukah kita akan memperbaiki diri dengan bermuqarabah kepada Allah ketika kita jauh dari kemaksiatan dan dekat kepada ketaatan hingga kita dapat menggapai ridhonya? Jawaban dari pertanyaan ini ada dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Yang kedua, pengetahuan Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui makhluknya. Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan manusia maupun di belakangnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Oleh karena maksiat sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya dan wajib juga kita harus membenci perbuatan maksiat. Seorang muslim adalah anti maksiat. Seorang muslim harus bisa menjaga kondisi keimanan kita. Bagaimana caranya? Orang yang beriman akan selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, dan Allah lah yang mengawasi kita. Sehingga ketika akan melakukan maksiat, hati dan pikiran kita akan berpikir ulang untuk melakukannya, dan kita tidak akan berani untuk melakukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.